Oke, berarti sekarang uh, saya tadi punya hubungan bahwa 2 theta kecil itu sama dengan Pi minus theta besar. Sehingga kalau saya tarik sinus atau kalau saya tarik sinus theta, maka di sini theta kecil adalah pi per 2 per theta besar per 2. Oke, sekarang saya mau menarik sinus theta besar per 2. Ini berarti adalah sinus pi per 2 dikurang sinus theta. Sinus pi per 2 dikurang theta maksud saya. Sinus pi per 2 dikurang theta. Sinus pi per 2 dikurang theta kecil, dan ini adalah minus kosinus theta kecil. Plus. Sin pi per 2 min theta adalah cos. Cos apa? Cos. Jadi saya punya relasi trigonometri antara theta besar dan theta kecil. Nah, kembali ke setup scattering ini. Kita tahu bahwa secara ideal partikel alfa ini tentunya datang dari, kita bisa idealisasi datang dari jauh tak berhingga, ya. Dari jauh tak berhingga, dia bergerak dengan garis lurus, oke. Dan ketika jaraknya sudah cukup signifikan bagi gaya sentral untuk bekerja, maka lintasan garis lurusnya terdefleksi atau terbelokkan menjadi ke arah lain yang punya sudut asimptotik sebesar theta besar dari lintasan garis lurus yang seharusnya dia tempuh. Nah, seandainya seperti yang saya katakan tadi, tidak hamburan atau tumbukan ini, collision ini tidak terjadi secara head on, ya, tidak head on artinya tadi adalah bahwa titik-titik pusat masanya itu berada pada garis yang paralel dengan arah tumbukan atau arah geraknya, maka seperti ini kalau tidak head on ya. Maka kita bisa mendefinisikan atau menghitung yang namanya momentum angular dari si partikel alfa, ya. Momentum angularnya saya tulis di sini L, karena ini tegak lurus antara arah gerak dan lengan momennya, maka langsung saja saya tulis bahwa ini adalah momentum angular tidak lain daripada momentum linear dikalikan dengan lengan momen. Momentum linearnya adalah mu dikalikan dengan kecepatannya, saya namakan incident velocity VI dikalikan dengan lengan momennya, lengan gayanya. Oke, sekarang bagaimana menentukan VI? Kita bisa menentukan dari persamaan energi. Setelah dia terhambur, dia kan melaju atau menuju ke jauh tak berhingga lagi, cuman beda arah, ya. Dan di jauh tak berhingga, pengaruh gaya sentral Coulomb ini akan 0, ya kan? Seiring dengan dia menjauh dari pusat massa aurum, maka pengaruh gaya Coulomb-nya akan berkurang sehingga pada jarak tak berhingga, ya kan, pada R sangat jauh, ya, maka energi potensialnya akan mendekati 0. Ya, energi potensialnya akan mendekati 0 sehingga energi totalnya di jarak jauh tak berhingga, ya, di jarak jauh tak berhingga ini diberikan hanyalah oleh
energi kinetiknya di awal. Kenapa di awal? Karena di jarak jauh tak berhingga kecepatannya itu sama seperti kecepatan ketika dia datang dari jarak jauh tak berhingga. Ya, jadi TI ini incoming dari kinetic energy. Dan itu adalah sama dengan energi totalnya. Dan kita tahu bahwa incoming kinetic energy ini adalah setengah M VI kuadrat. Oke. Atau M-nya ini saya ganti karena dia sistem, maka M-nya jadi mu. Maka di sini saya bisa menyatakan VI-nya sebagai akar 2E per mu. Ya. Atau 2E atau 2T. Nah, saya bisa masukkan ini ke sana, maka sekarang L-nya menjadi, di sini ada mu, di sini ada seperakar mu, ya. Saya bisa tulis di sini tinggal B dikali akar 2 mu E. Oke. Oke. Jadi ini relasi momentum angularnya. Nah, sekarang kalau Anda ingat di awal-awal kuliah tentang gaya sentral, kita tahu bahwa theta ini dapat dicari solusinya secara prinsipal kalau saya tahu potensial gaya sentralnya. Anda ingat kembali bahwa theta sebagai fungsi R, theta kecil ya, theta kecil sebagai fungsi R, ini Anda ingat lagi, ini diintegralkan dari R min sampai R max. Jadi apa? L per R kuadrat dibagi akar 2 mu. Di sini ada E, di sini ada V, VR. Di sini ada L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Ini saya integralkan terhadap R. Anda masih ingat persamaan ini? Ya? Ini salah satu cara kita untuk mencari solusi dari lintasan orbit akibat gaya sentral. Nah, yang membedakan antara sistem Rutherford scattering ini dengan sistem orbital planet yang kemarin kita bahas adalah pada sistem Rutherford scattering ini kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu lintasannya adalah hiperbola. Bukan itu yang ingin kita cari. Kita lebih tertarik mencari berapa besar sudut hamburan atau sudut defleksi ini dikaitkan dengan parameter-parameter dari sistem. Ya. Ya, jadi ini adalah bentuk yang kita pernah turunkan dan kita sudah tahu semua L-nya, kita sudah tahu V-nya, ya. Maka tidak ada kesulitan sebenarnya. Tidak ada kesulitan. Anda lihat di sini ada relasi antara L dengan V, maka saya bisa merescale, menskalakan kembali L, saya ubah L menjadi E, atau saya menggunakan bentuk ini, saya masukkan ke sini, ya. Anda akan cek bahwa dengan mudah ini bisa ditulis sebagai integral dari saya punya B per R kuadrat dibagi akar 1 min VR per E min B per R dikuadratkan. Jadi integral tersebut reduksi menjadi bentuk integral ini. Oke. Nah,
uh, kalau ini kita integralkan, kita tahu besar theta sebagai Anda lihat ini diintegralkan terhadap R, maka artinya apa? Sorry, saya harus hapus ininya karena tidak lagi bergantung terhadap R. Karena saya integralkan terhadap R min sampai R max, dari R min sampai R max. Maka artinya Anda akan lihat bahwa at the end of the day hasil theta ini adalah fungsi dari B, satu-satunya parameter yang muncul di sini. Ya. Jadi dari sini saya bisa mendapatkan theta sebagai fungsi B. Nah, kalau saya sudah bisa mendapatkan theta sebagai fungsi B, maka saya bisa mendapatkan theta besar sebagai fungsi B. Ya. Sekarang tinggal untuk mengintegralkan ini, saya butuh apa itu R min dan apa itu R max-nya. Oke.